Halo semuanya, apa kabar? Kita bertemu kembali di Whiteboarding Wednesday, di mana kita akan membahas berbagai arsitektur sistem dan aplikasi yang dapat kita jalankan di atas AWS Cloud. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana kita bisa menjalankan sebuah aplikasi e-commerce yang sudah tidak asing lagi, yaitu Magento. Dan kita akan buat arsitekturnya menjadi handal, high available, fleksibel, namun tetap cost effective di dalam AWS Cloud. Saya Firman Priyatno, Solutions Architect AWS Indonesia. Mari kita mulai. Seperti yang kita ketahui, Magento adalah aplikasi open source untuk mengelola konten dalam sebuah situs e-commerce. Magento cukup populer karena sejumlah kemudahan yang ditawarkan, yaitu fiturnya yang lengkap dan dapat dikembangkan, cukup mudah untuk diimplementasikan, dan tersedianya partner lokal termasuk di Indonesia yang bisa membantu implementasinya di dalam Cloud AWS. Implementasi Magento di dalam AWS Cloud akan memberikan infrastruktur pendukung yang fleksibel, scalable, reliable, dan tetap cost efektif. Seperti apakah arsitektur yang digunakan? Dan mengapa didesain sedemikian rupa? Mari kita lihat diagram arsitektur berikut. Situs e-commerce yang kita bangun menggunakan Magento ini akan ditempatkan di dalam sebuah lingkungan yang bernama VPC atau Virtual Private Cloud, di mana sumber daya kita terisolir dari pengguna lain dan aman. Kemudian, kita menggunakan dua availability zone, di mana masing-masing zone adalah cluster data center yang terpisah secara fisik, yang jaraknya cukup jauh agar terhindar dari bencana yang sama, namun cukup dekat untuk melakukan replikasi. Hal ini memberikan kita high availability jika salah satu zone mengalami failure. Di dalam masing-masing availability zone, kita membagi jaringan kita ke dalam sebuah private subnet untuk menempatkan server dan database kita, dan sebuah public subnet untuk menempatkan komponen yang dapat diakses oleh publik melalui sebuah internet gateway yang otomatis diberikan oleh AWS. Seperti yang Anda lihat, public subnet berisi load balancer, yaitu managed service dari AWS, yang akan menjadi pintu masuk menuju server-server kita. Sebuah bastion host atau jump host untuk mengelola server kita melalui SSH, dan sebuah NAT gateway untuk memberikan akses internet keluar jika server kita membutuhkan update. Arsitektur seperti ini menjadikan server dan database Anda aman karena tidak terekspos ke publik secara langsung. Traffic dari user akan masuk melalui load balancer, sedangkan manajemen traffic akan masuk melalui bastion atau jump host. Sekarang mari kita lihat komponen yang berada di private subnet. Yang pertama adalah komponen database. Di sini kita menggunakan managed service yang dinamakan RDS MySQL atau Amazon Aurora dengan MySQL Compatibility. Keuntungan menggunakan managed service RDS adalah kita tidak perlu lagi mengelola database server sampai ke level operating system. Kita cukup mengelola data, endpoint, dan optimisasi di sisi aplikasi saja. Bahkan untuk proses upgrade dan backup-nya bisa kita buat otomatis. Jika kita lihat primary database server kita diletakkan di dalam private subnet pertama.
Jika kita memilih untuk menggunakan multi-AZ deployment, maka RDS akan membuat database secondary di dalam private subnet kedua. Dan kedua database ini akan melakukan replikasi secara sinkronus. Arsitektur seperti ini memberikan high availability dan proses failover otomatis dari primary database ke sekunder. Komponen berikutnya adalah cluster Elasticache dengan engine Redis di dalam private subnet. Elasticache adalah sebuah layanan yang dapat digunakan untuk in-memory caching yang tersedia dalam dua pilihan, yaitu Redis atau Memcached. Dan akhirnya, kita menempatkan web server kita di dalam virtual machine yang disebut EC2, yang kita tempatkan di dalam private subnet. Disinilah kita melakukan instalasi Magento kita dengan konfigurasi yang sudah kita sesuaikan, menggunakan komponen-komponen layanan dari AWS. Ada banyak tipe virtual machine di AWS, dimulai dengan 1 CPU sampai puluhan CPU. Juga tipe instance dengan memori yang sangat besar, ataupun tipe instance yang memiliki GPU untuk kebutuhan komputasi grafis dan machine learning. Mungkin Anda bertanya-tanya, berapa jumlah CPU dan memori yang harus saya jalankan untuk sebuah situs e-commerce? Jika saya menggunakan tipe yang kecil, tentunya cukup hemat. Namun, bagaimana jika tiba-tiba ada traffic besar? Di sisi lain, jika kita menjalankan dengan tipe instance yang besar, tentunya bisa menampung traffic dalam jumlah besar. Namun, jika jumlah traffic sedikit, sumber daya akan tidak terpakai dan biayanya menjadi mahal, tidak seimbang dengan jumlah trafficnya. Nah, disinilah kita bisa menggunakan fitur bernama Automatic Scaling. Automatic Scaling akan memonitor penggunaan server-server Anda dan secara otomatis akan menambah jumlah server saat ada kenaikan traffic dan mengurangi jumlah server jika traffic sepi. Kita bisa menggunakan metrik seperti CPU consumption ataupun network load sebagai trigger bagi auto-scaling ini. Kemudian, sebuah Elastic Load Balancer atau ELB ditempatkan untuk mendistribusikan traffic ke sejumlah web server tersebut. Auto-scaling bekerja sama dengan load balancer ini jika ada tambahan server baru ataupun pengurangan jumlah server. Load balancer di sini adalah managed service dari AWS sehingga kita tidak perlu melakukan instalasi dan mengelola load balancer sendiri. Ini tentunya meringankan beban operasional kita. Dan selain berfungsi untuk mendistribusikan traffic, Elastic Load Balancer juga digunakan untuk menempelkan SSL certificate kita. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan komponen arsitektur lainnya, yaitu storage. Karena Magento membutuhkan shared file system antar web servernya, kita menggunakan managed service bernama EFS atau Elastic File System. EFS adalah layanan storage dengan interface yang ringkas, menggunakan protokol NFS sehingga bisa langsung kita mount di setiap web server. EFS ini dapat diakses secara simultan oleh beberapa server sekaligus, memiliki performa IOPS yang tinggi, latensi yang rendah, dan dikelola oleh AWS, sehingga kita tidak perlu mengelola file server sendiri. Sekarang, kita bahas dari sisi keamanan. Pertama, jangan lupa untuk membuat permission hanya secukupnya saja untuk mengakses layanan AWS dalam proses deployment-nya. Permission dapat dikelola menggunakan layanan Identity and Access Management atau disingkat IAM.
Kemudian, untuk keamanan di sisi jaringan, AWS menyediakan firewall di level hypervisor bernama Security Groups yang kita berlakukan untuk setiap server untuk membatasi akses hanya pada protokol dan port yang dibutuhkan saja. Sebagai contoh, akses umum menuju port HTTP pada setiap web server hanya dibuka untuk load balancer. Juga membatasi akses menuju database server kita hanya untuk traffic yang berasal dari web server kita. Sekarang, mari kita lihat alur data keseluruhan jika ada traffic dari user di internet. Pertama, traffic akan masuk melalui Internet Gateway dan menuju ke Elastic Load Balancer. Dari sini, traffic akan didistribusikan ke sejumlah server di dalam Autoscaling Group. Dan jika ada transaksi, akan diteruskan ke database server atau ke Elastic Cache. Jika traffic tersebut mengunduh file, maka akan diambil di lokasi yang sudah tersedia di dalam shared file system yang ditunjang oleh IFS. Sebaliknya, jika tim internal kita perlu mengakses Magento server tersebut, maka mereka akan login melalui based-in host. Baru kemudian login ke dalam Magento server di dalam private subnet. Setelah itu, server Magento bisa mendapatkan software update melalui NAT Gateway. Nah, keseluruhan implementasi Magento sesuai diagram arsitektur ini tidak perlu kita buat secara manual. AWS sudah menyediakan template yang dapat kita deploy langsung ke dalam akun kita secara otomatis. Hal ini dimungkinkan karena template tersebut ditulis sesuai paradigma infrastructure as a code, berisi rangkaian instruksi-instruksi yang harus dijalankan untuk membuat sumber daya persis seperti di dalam diagram. Kemudian, kita bisa menggunakan layanan yang bernama CloudFormation dari AWS untuk membaca instruksi tersebut, menjalankan, dan membentuk semua sumber daya yang dibutuhkan. Hal ini menjadikan infrastruktur kita portable, dapat diupdate dan direplikasi ke lingkungan yang lain. Oke, kita sudah melihat bagaimana kita bisa menjadikan situs e-commerce kita handal, scalable, aman, menggunakan Magento yang dijalankan di atas AWS. Semoga penjelasan singkat mengenai arsitektur ini berguna bagi Anda untuk segera memulai membangun di AWS. Saya Firman Priyatno, Solutions Architect AWS Indonesia, mengucapkan terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sampai bertemu kembali di Whiteboarding Wednesday berikutnya. Salam!